Assalamualaikum. Hai semua. Jumpa lagi bersama Bunda Tri dalam pelajaran tematik. Sebelum kita mulai, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, salam soleh, mandiri, cerdas. Semoga anak-anak tidak bosan ya menyimak video pembelajaran yang diberikan Ustadz dan bundanya. Kita lanjutkan pembahasan hari ini. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Anak Soleh bisa buka buku Bukena halaman 161 sampai 165. Materi hari ini yang pertama, mengenal contoh tanaman yang tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Yang kedua, apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Dan yang ketiga, kegiatan wawancara. Kita langsung masuk ke pembelajaran kelima. Ayo mengamati. Coba Anak Soleh amati kedua gambar tanaman. Apa yang Anak Soleh pikirkan dengan melihat kedua jenis tanaman tersebut? Kira-kira perbedaannya apa ya? Yang pertama ada tanaman padi, yang kedua ada tanaman teh. Tentu saja dari manfaatnya berbeda, kegunaannya pun berbeda. Dan yang kita akan bahas kali ini yaitu mengenai tempat tumbuh kedua jenis tanaman tersebut. Tanaman ini, padi dan teh. Nah, tentunya Anak Soleh sudah bisa membayangkan ya kalau padi tumbuhnya di daerah yang seperti apa, di dataran seperti apa. Sedangkan teh, nah kalau Anak Soleh pernah jalan-jalan ke kebun teh, bagaimana tuh? Mau sampai ke kebun teh, apakah Anak Soleh hanya berjalan saja dengan daerah yang datar, atau Anak Soleh butuh perjuangan untuk naik dan melihat kebun teh itu dengan mungkin menaiki perbukitan, daerah yang tinggi, tempat yang tinggi. Oke, marilah kita simak berikut perbedaan syarat tumbuh tanaman padi dan teh. Perbedaan yang pertama, tanaman padi itu tumbuh di daerah berhawa panas yang banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan tanaman teh kebanyakan tumbuh di daerah pegunungan loh. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius, atau di suhu yang relatif dingin, sejuk ya, dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Jadi membutuhkan intensitas curah hujan yang tinggi untuk tanaman teh. Kemudian yang kedua, sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah sekitar 23 derajat Celcius. Nah, berbanding sekali ya sama tanaman teh. Jika tanaman teh tadi membutuhkan suhu 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius, tanaman padi dia sekitar 20 derajat Celcius atau relatif panas suhunya. Kemudian juga tanaman teh itu sangat dipengaruhi oleh sinar matahari dan suhu tadi. Nah, makanya jika suhu pada suatu daerah itu mencapai 30 derajat Celcius atau lebih, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Jadi suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Kemudian tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Jadi tanaman padi ini bisa tumbuh di dataran rendah antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk tanaman teh, seperti yang tadi disebutkan, pengaruh suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman teh, sehingga mutu yang dihasilkan bergantung pada tempat teh itu ditanam.
umumnya aroma teh yang dihasilkan pada daerah tinggi lebih baik daripada daerah rendah. Nah lo anak soleh, jadi beda kualitas antara tanaman teh yang ditanam di daerah dataran tinggi dengan dataran rendah. Perkebunan teh di Indonesia terdapat pada ketinggian sekitar 400 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tinggi kan anak soleh? Pada ketinggian 400 meter, kebun teh memerlukan pohon pelindung. Kemudian yang keempat, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah. Nah, anak soleh pernah kan lihat sawah? Dan mungkin pernah juga memperhatikan bagaimana tekstur ataupun jenis tanaman tanah sawah. Dia mengandung pasir, debu, dan lempung. Tanaman padi juga memerlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Tentu saja. Nah, anak soleh kan tahu kalau sawah itu butuh pengairan. Kemudian untuk tanaman teh, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Oke, demikianlah tadi perbedaan tanaman padi dan teh. Kalau kita lihat dari tempat tumbuhnya itu, kalau tanaman padi tumbuhnya biasanya di dataran rendah, sedangkan tanaman teh itu di dataran tinggi, daerah lereng-lereng gunung atau perbukitan. Perbedaan yang kedua juga, tanaman padi membutuhkan suhu yang panas, sedangkan tanaman teh suhu yang dibutuhkan relatif dingin dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Anak soleh, pada video pembelajaran yang telah lalu sudah dijelaskan oleh Ustadz dan Bundanya tentang karya seni kolase. Dan bahkan anak soleh sudah mencobanya, bukan? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengapresiasi terhadap hasil karya seni kolase tersebut. Sebelumnya, harus cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan apresiasi seni. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Dimulai dari pengenalan, penilaian, dan penghargaan makna atau pesan moral, atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Jadi apresiasi itu bisa juga kita katakan suatu penilaian, komentar, atau tanggapan kita terhadap suatu hasil karya seni. Contoh nih, anak soleh perhatikan bagaimana cara memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Misalnya, anak soleh diminta untuk memberikan apresiasi terhadap kolase yang Bunda tampilkan. Anak soleh bisa merangkai kata-kata atau cara mengapresiasinya dapat menggunakan kalimat seperti, karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan menjadi lebih baik jika diberikan background dengan warna yang menarik dan sebaiknya pohon dibuat lebih rindang. Nah, itu apresiasi atau tanggapan anak soleh terhadap kolase yang ada. Atau anak soleh punya pendapat lain, bisa anak soleh tulis, bisa anak soleh tuangkan berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran anak soleh. Ingat, dalam memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni kolase, anak soleh harus berdasarkan kenyataan atau dengan jujur. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran yang ke-6. Ayo berlatih. Nah, pada pembelajaran yang telah lalu sudah dijelaskan tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi tertentu. Wawancara biasanya dilakukan dengan narasumber yang terpercaya. Jadi, apa saja sikap atau
tindakan atau persiapan yang kita butuhkan sebelum melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara? Nah, berikut Bunda jelaskan. Yang pertama, sikap kita sebelum wawancara atau persiapan sebelum wawancara. Yang pertama, buatlah perjanjian atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Jadi setelah anak soleh buat janji, misalnya nih mau mewawancarai seseorang, janjinya bertemu jam 4 sore, maka anak soleh harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kemudian berpakaianlah yang sopan, berbicara juga dengan sikap yang sopan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, anak soleh sebelum melakukan wawancara harus menyiapkan dahulu pertanyaan yang akan diajukan. Tentu saja pertanyaannya sesuai dengan pokok pembicaraan. Dan yang selanjutnya, pertanyaan yang baik mengandung unsur kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatihlah agar tidak selalu membaca dan bergantung pada daftar pertanyaan ketika nanti kalian melakukan wawancara. Maksud dari poin yang G, anak-anak, yaitu ketika nanti anak soleh melakukan wawancara, jangan selalu membaca pada pertanyaan yang anak soleh sudah catat, sehingga lupa untuk berinteraksi atau menatap narasumber. Jadi nanti anak soleh fokusnya baca pertanyaan saja. Nah, itu kurang baik. Sebaiknya anak soleh hafalkan dan melihat daftar pertanyaannya sesekali saja. Kemudian, ketika sedang wawancara, yang pertama, lakukan pengenalan diri sebelum wawancara. Kemudian sampaikan tujuannya, misalnya nih, perkenalkan Bapak Ibu, saya dari misalnya SD ITMC, nama saya ini, disebutkan namanya. Tujuan dari saya melakukan wawancara untuk apa, menanyakan apa, mengetahui informasi apa. Nah, soleh sampaikan dulu. Kemudian mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan. Iya, contohnya apa? Tanya dulu deh narasumbernya, kegiatan sehari-harinya apa, kemudian kegemarannya apa. Nah, ketika suasana sudah cair, barulah kita masuk pada pertanyaan inti atau topik wawancara. Selanjutnya, saat melakukan wawancara, ini yang tidak kalah penting, anak soleh harus bawa buku catatan, alat tulis atau perekam agar informasi yang disampaikan oleh narasumber tidak terlupakan. Kemudian catatlah nama dan alamat narasumber secara lengkap. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan saksama, hormati petunjuk narasumber, hindari menyela pembicaraan narasumber agar keterangan diberikan tidak putus. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang ke-M, gunakan kemampuan mengambil kesimpulan agar tidak repot menulis semua jawaban. Oke, sekarang yang langkah terakhir sesudah wawancara. Apa sih sebelum menutup wawancara? Yang pertama, anak soleh harus mohon diri dulu dengan sopan. Kemudian, mengucapkan terima kasih. Ya Pak, demikianlah wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Kemudian menyampaikan mohon maaf apabila ada hal yang berkenan selama wawancara dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Seperti itu. Nah, demikianlah tadi anak soleh langkah-langkah wawancara. Anak soleh nanti bisa mencoba melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat, bisa latihan misalnya mewawancari mama atau papanya di rumah ya. Kemudian Bunda akhiri pelajaran hari ini. Untuk tematik hari ini tidak ada tugas, anak soleh silahkan mencatat saja materi hari ini yang dirasa anak soleh penting untuk diingat. Dan silahkan persiapkan dirinya untuk menghadapi mid semester minggu depan. Tetap semangat ya anak-anak. Kita doakan semoga corona cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul di sekolah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Bye bye, see you.